Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai penyakit yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Apakah itu? Tahukah kamu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal. Mengapa di dalam tubuh terdapat gula? Karena kita sebagai makhluk hidup tersusun atas berbagai sel. Sel berfungsi menyusun kebutuhan aktivitas sehari-hari. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel, sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi. Makanan yang dijadikan sumber utama penyusun energi adalah gula. Ketika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Jika diibaratkan, sel adalah rumah, gula adalah manusia. Insulin adalah kunci untuk membuka pintu agar masuk ke rumah tersebut. Sehingga tanpa insulin manusia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Kesimpulannya, insulin adalah syarat agar gula dapat masuk ke sel untuk diolah menjadi energi. Diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa tipe. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 adalah sebuah keadaan di mana pankreas tidak mampu memproduksi insulin. Atau pankreas mampu memproduksi insulin tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pada diabetes tipe ini bisa dikatakan diabetes mellitus yang tergantung dengan insulin. Adapun faktor risiko dari diabetes tipe ini yaitu genetik, penyakit autoimun, dan lingkungan yang memicu terjadinya penyakit autoimun. Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu kondisi di mana pankreas mampu memproduksi insulin namun jumlahnya relatif sedikit, sehingga tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Diabetes mellitus tipe ini bisa dikatakan diabetes mellitus yang tergantung insulin atau tidak tergantung insulin. Adapun faktor resiko diabetes mellitus tipe ini adalah faktor keturunan atau genetik, obesitas, dan gaya makan yang tidak sehat, usia lanjut, dan kurang berolahraga. Diabetes mellitus gestasional adalah sebuah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar gula dalam darah hanya pada masa kehamilan. Dan kadar gula dalam darah akan kembali normal pada saat ibu melahirkan. Hal ini dikarenakan pada masa kehamilan terjadi ketidakseimbangan hormon, sehingga memicu terjadinya tingginya gula dalam darah. Adapun faktor resiko diabetes mellitus tipe ini adalah hipertensi selama kehamilan, berat bayi lebih dari normal, ibu yang mengalami diabetes mellitus saat hamil, dan kehamilan usia lanjut. Diabetes mellitus memiliki 3 gejala khas. 3 gejala ini disebut trias poli. Polipagi, polidipsi, poliuri. Yang pertama, polipagi atau banyak makan. Hal ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang ada dalam darah, sehingga sel kurang energi dan kelaparan. Maka, sistem otak akan menanggapi hal tersebut dengan menciptakan rasa lapar yang terus-menerus sampai sel mendapatkan cukup energi.
Akibatnya, gula dalam darah akan terus meningkat tanpa diolah. Ini sebabnya kenapa penderita diabetes banyak makan tapi berat badan menurun. Selanjutnya, polidipsi, banyak minum. Hal ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis, keseimbangan cairan tubuh akan mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan. Akan tetapi, tubuh memiliki batas tampung untuk menampung cairan yang masuk, sehingga kelebihan cairan yang masuk akan dikeluarkan melalui proses berkemih. Hal ini berkaitan dengan gejala poliuri. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka semakin banyak yang dikeluarkan. Adapun gejala tambahan yang sering muncul diantaranya kebas, pegal, gatal, kulit kering, lemas, tidak bertenaga, dan penglihatan kabur. Adapun komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yaitu kerusakan syaraf, katarak dan kebutaan, kerusakan jantung, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, kerusakan dan kematian jaringan serta kerusakan pembuluh darah kaki. Diabetes mellitus dapat dicegah melalui berbagai cara. Yang pertama, rajin mengecek kadar gula darah secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan menjaga pola makan yang baik. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat diketahui dengan menghitung IMT berdasarkan rumus sebagai berikut. Kemudian hasil perhitungan dicocokkan sesuai kategori IMT. Yang terakhir yaitu latihan jasmani secara teratur. Berolahraga selama 15 menit dapat dilakukan 3-4 kali per minggu. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.